pura-pura menasehati Bapak dari tadi. Kalau memang tidak menguasai di dalam keilmuan itu, alangkah lebih baiknya jaga lisan. Alangkah lebih baiknya diam. Kita ini sebenarnya dari tadi, kita ini hanya membahas tentang sesuatu ajaran yang sesat. Maka kita luruskan. Gimana langsung Bapak naik-naik bilang bahwa kita itu kafir, kita itu pemecah belah. Jangan seperti itu. Afwan ya Pak, saya bicara seperti ini ke Bapak, bukan berarti apa-apa. Saya menegur Bapak seperti itu. Saya masih menganggap Bapak ini entah itu Bapak Muslim ataupun apa. Tapi gini, saya Bapak sebentar, dulu nih ya. Ya sebentar, saya cuma tinggal sedikit, narasi saya tinggal sedikit. Saya masih menganggap bahwa Bapak adalah masih makhluk ataupun ciptaan Tuhan, sehingga saya masih menghormati. Saya tidak sampai menyebut Bapak ini adalah binatang ataupun menyebut Bapak ini kafir. Saya cuma hanya sebut Bapak hanya sebatas bangsat dan keparat. Karena apa? Itu luapan emosi saya dari hasil ngeyelnya Bapak mengenai tentang bab agama yang tidak tahu, lalu Bapak bernarasikan. Yaudah, Ayo kita buka ya. Lain kali gini Bapak. Silman, ini saya bertanya sama Silman. Apalagi? Sebentar ya. Tunggu Selesai, Pak, ya? sudah sebentar Bambang, sudah selesai dengan ayat ini. Ayat Udah. Al-An'am 1. Iya, Udah. ngakui dulu. Iya, Udah. saya salah. Ya, Bilang itu saya salah, saya minta maaf. orang-orang itu menciptakan golong-golongan ya, orang-orang Yahudi Nasrani ya. Ini yang dibilang Tadi oleh Quran surah salafus Al-Imran soleh. ayat 103. Bambang, dengar ini. Ini Imam As-Siddi katakan innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' haula'il yahudu wan nasoro. Yang bilang haula'il Islam siapa? Kalau salah bilang iya saya salah, saya minta maaf. Begitu dulu Pak. Itu saya bertanya tadi di situ belum selesai. Iya, masih saya ada sekali. jawab. Iya, kau sudah sekarang kau buka Quran surah Ali Imran 103. Itu tadi saya tahu disebut orang Yahudi. Sudah Tahu Ali saya. Imran 103. Iya, baca. Apa? Baca. Biasa. Bacalah. Ente baca Bambang, ente yang suruh buka, nah yang suruh Yang ente membawa baca. surat tadi siapa Bapak? Yang membawa surat itu yang baca Bapak. Mana ada kok yang membawa suruh orang membaca itu kayak mana? Kau buka di Quran surah Ali Imran 103. Jelas Saya di situ tertulis. Saya mau negur sampai Ya, ini. gimana? Jelasnya gimana? Jelasnya gimana? Janganlah Mohon kamu dibaca. menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah keterangan yang menjelaskan kepada mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa ini apa? Oh, sebentar. Aduh, Gimana? lupa. Kalau Al-Quran itu Bapak, isinya itu Arab, bukan Indonesia. Setidaknya dibaca Arabnya kemudian diterjemahkan Indonesia. Kita ini bukan orang Bapak, mohon maaf. Dibaca Arabnya. Al-Quran itu bahasanya, tulisannya Arab. Dibaca dulu. Kalau membawa Al-Quran berarti kan membawa tulisan Arab. Monggo dibaca. Wala takunu kallazina tapaddaku wah talafu min ba'di ma ja'ahum Afwan. bainaku wal alaika lahum Carno. azab. Udah dulu. Sudah gini Bapak. Ini mohon Hadisnya, maaf. Bang. Bapak ini Dan janganlah dikorek. kamu menyerupai orang-orang yang tadi, yang bergolong-golongan tadi. Itu maksudku tadi jawaban ini loh. Loh, dari Golongan-golongan siapa yang itu bilang? ada golongan Yahudi Islam. Nasrani, mereka bro. suka menciptakan golongan-golongan. Golongan Itulah Islam yang atau siapa dilarang. itu? Bambang, siapa yang menghubungkan Ali Imran 103 dengan Al-An'am 159? Siapa yang menghubungkan itu? Jauh sekali bro, dari Al-An'am Itu kan 159. saling ketergantungan. Dalam arti begini, Iya, Bang. siapa yang mengatakan itu? Allah. Sampai Hadis itu dikorek kan orang-orang sebentar. kafir. Saya tanya itu tafsiran siapa yang menghubungkan Al-An'am 159 ke Ali Imran Tadi kan kamu 103? yang menyatakan itu untuk orang-orang kafir, betul? Iya, saya tidak bilang ke hubungannya ke Ali Imran 103. Iya. Sekarang kau buka di Quran surah Al Imran 105. Di situ 105 Allah melarang atau kita 103. bergolongan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani itu juga. Udah, nanti dulu Tad. Saya korekin dulu nih. Ini
Bang Rahmat, yang dimaksud wala tafarroku itu gimana? Jangan bercerai-berai itu gimana maksudnya? Jangan membentuk sebuah nama golongan, Bapak. Dari dulu kan sudah ada. Begini, dari dulu kan sudah contoh yang ada. sering terjadi, ya, yang sering terjadi, Bapak, antara Sunni dan Sunni Wahabi. Begini Bang, begini. Perang antar golongan. Dari dulu itu golongan sudah ada, Mu'tazilah sudah ada, Jahmiyah sudah ada, Multazikoh ini sudah ada. Jadi maksud wala tafarroku tuh, apakah kita itu harus mengikuti mereka agar kita tidak bergolong-golong? Jawabannya tidak. Begini tidak loh, berarti dengar. kalau tidak kita bergolong-golong dong Bang. Kalau kita kalau kita tidak ikut mereka bergolong-golong dong. Berarti kita harus ikut mereka lah biar tidak bergolong-golong. Begitu kan maksudnya? Mereka itu bergolong-golongan. Itu yang tidak boleh kita ikuti. Supaya kita tidak bergolong-golong, maka kita harus ikut mereka dong, Bang. Jangan. 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 Kita Kalau golongan. jangan berarti Siapa, bergolong-golong. Nah, Bang. sama ini. Kita harus ikut siapa Bapak Nggak kalau boleh. tidak golong-golong? Sekarang saya Coba. tanya kamu dulu lah. Nih. Saya bukan Wahabi, saya bukan NU, Iya, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan apa-apa. Saya Islam selesai. Saya sesat. Ketika Itu abang golongan, mengaku Bang. abang Bilang sama itu sesat golongan ya, Pak. Wahabi, maka Itu abang golongan, itu Bapak. golongan abang sendiri. Abang bukan izin. Wahabi, Sesat. berarti abang bukan golongan Wahabi, golongan juga itu, Tidak ada Bang. saya bergolong-golongan, saya Iya. tidak ikut dia. Saya tanya satu saja, izin satu. Kalau Saya tanya sama tidak satu. bergolong-golongan, berarti Ada sama bukan pendidikan golongan. Nabi kita Sebentar, untuk sebentar. menciptakan Antum golongan. Islam. Sebentar. Saya mau Kalau tanya. sama tidak bergolong-golongan, sama bukan golongan dari manusia. Syarat masuk Islam apa? Coba Iya, tahu. saya Ini mau tanya, Indonesia Pak. sok Pak, banget ini. iya, Bang, oke, Bang, saya kau tanya. syarat Islam itu apa? Ya, Tahu, Bambang. tanya kau dulu. Iya, Bambang. Kita Saya tanya. motor-motor. Emosi. Emosi. Apa syarat-syarat masuk Islam? Lagi. Pak, saya Apa mau, yang jadi? saya Yang mau tanya. pertama, syarat Dengar masuk dulu, dengar Islam, dulu. syarat Dengar syarat dulu. orang beragama yang Dengar pertama dulu. Bapak, ya didengerin. Orangnya berakal. Mulai dari tadi Bapak ini tidak berakal. Sekarang aku tanya dulu kau. Syarat masuk Islam itu berakal, Pak. Izin Ustaz. Sebentar. Dengar dulu, diam. Aku mau bertanya. Ini ada teman mau masuk Islam. Kok sampai ini mau Wahabi atau bertanya NU? kok malah yang kita dibentak ini gimana sampai Masalahnya ini? kalian di sini membuat perpecahan orang jadi mikir masuk Islam. Mana lagi? Tolong. Mana? Loh, Izin sebentar. mulai Orang lagi. jadi susah gara-gara kalian minta bilang. Kata siapa? Saya Ustaz. Jadikan berdua dengan saya di atas. Tapi ada loh perkataan begini loh Bang. La yasal Islam illa bil jamaah. Tidak termasuk orang Islam terkecuali bergolong-golong gitu lah. Gimana itu Bang? Ya. Berjamaah itu sholat. Siapa yang bilang berjamaah bergolong-golong? Jamaah sholat. Berjamaah itu bukan bergolong-golongan. Berjamaah Izin, itu dalam Ustaz. arti bukan menciptakan nama baru. Ada Wahabi, ada NU. Nabi Izin Muhammad. ketawa. Ya udah Al-Quran izin sudah ketawa. dijelaskan inna dina indal wal Islam Izin, Gus. selesai. Jangan Pertanyaan kau buat lagi nama-nama pertanyaan Wahabi. terakhir, Gus. Ini Pak Rahmat Ajaran pertanyaan. ajaran Pak ajaran Rahmat. dari mana kau dapat itu? Bambang, pertanyaan terakhir sebelum ke Gus Ibnu Hasani. Pertanyaan terakhir dari saya terakhir. Antum bukan NU betul? Bukan Wahabi, betul enggak? Bukan siapa-siapa saya. Bukan Islam siapa-siapa. Oke, antum Islam. Menurut pemahaman antum sendiri. Kau pemahaman itu sendiri. Emangnya ada Nabi Muhammad mengajarkan Wahabi atau Nah, yang saya maksud begini loh. Antum namanya siapa sih, Pak? Boleh saya tanya nama antum siapa? itu jelas tuh ada tuh Rahmat Nawawi. Rahmat Nauli. Oke, Bapak tadi berislam tidak mengikuti kelompok manapun, benar? Menurutmu Benar. apa? Salah. Sesat. Tunggu ya Allah. Santai-santai Pak, jangan emosi. Sengaja saya tutupi matanya itu biar orang tidak ketakutan lihat. Ini Pak, apa namanya? Tadi Bapak bilang Islam tidak ikut kelompok manapun. Berarti Bapak mengikuti Al-Quran dan hadis tok, begitu? Terus? Apa lagi? Iya, Al-Quran dan hadis tok menurut pemahaman Bapak sendiri. Iya. Iya berarti Pak. Pemahaman saya sendiri. Pemahaman Anda sendiri berarti Al-Quran, hadis menurut pemahaman Anda Saya sendiri. tanya kamu dulu, kau NU apa Muhammadiyah? Tunggu, saya cuman mau klarifikasi. Abis itu sudah capek soalnya. Bapak mengikuti Al-Quran dan hadis menurut pemahaman Bapak sendiri, betul? Pemahaman sendiri. Ya guruku lah. Aku dulu sekolah waktu sepak di sanawiyah ke sekolah saya. Oh berarti Bapak ikut pemahaman gurunya Bapak. Ya jelas lah. Oh berarti satu
gurunya Bapak namanya siapa Pak kalau boleh tahu? Udah nggak usah panjang lebar. Bukan Saya pemahaman Islam, Nabi. apakah saya sesat? Berarti bukan Nggak perlu kau jelaskan. Tidak. Bukan pemahaman Saya Nabi. saya cuma mau Sekarang udah bilang ada, berarti itu terlalu panjang kau berbelit-belit. Begini. Iya, berarti Saya saya tanya kasih dulu tahu, kau, Pak, ya. Itu udah gak perlu kau jelaskan seperti susah dia. Begini Pak, berarti Bapak itu baru saja membuat kelompok, Pak. Dia tidak dengar, ini kasihan. Ya Allah. Tunggu kita lihat dulu sedikit Oke, next terus ya. pertanyaan Bang, next pertanyaannya. Iya, Mau berarti bertanya. Pak. Tunggu. Dia lagi marah-marah itu. Sabar pelan-pelan. Kasihan juga ya. Sesekali, Ustaz. Ambil angin dulu Pak, ganti pemain Pak, ganti Pak. Ya, Ini, sebentar Pak. Pak ya, kita tanya ke orang lain saja ya. Ya. Ganti Pak. Sampai dulu Pak. Istirahat dulu. Tarik nafas, dorong. Udah muncul loh Pak kepalanya. Ini masih belum saya dengan beliau, Ustaz. Oh. Monggo Ustaz Ibnu Hasan. Cuman mau bilang kalau Bapak bikin kelompok sendiri dengan gurunya Bapak. Ya. Dibuka mic Ustaz. Yo Bang, next. Nih, Bang Rahmat sedang senam lidah kayaknya. Ya. Izin Nah, bertanya. pakai kacamata loh, Pak. Biar tahu di Ini- mute. ini gini loh Bang. Sekarang aku tanya dulu, ini siapa namanya? Siapa nih? Ibu nih apa nih? Nggak tahu nih. Wahabi. Ya, terserah aja. Ini dia baru masuk Islam Bang. Itu dimasukkan ke golongan Wahabi, Muhammadiyah, NU atau Sunni Bang. Ku tanya kau dulu. Golongan rahmat. Izin, Bapak boleh senyum sebentar lagi, sebentar. Kita sama-sama Islam ya. Ya udah. Ditutup aja mulutnya Gus biar Dulu, Husnuzon saya senyum. rasa insya Allah jenengan kalau Astagfirullah. apa itu bukan hanya ingin memberikan nasihat, tapi pastinya juga akan menerima nasihat, kan seperti itu ya Pak ya. Bukan hanya ingin memberi nasihat, akan tetapi juga dengan lapang dada untuk membuka agar menerima nasihat dari orang lain, seperti itu ya. Jadi seperti ini Bapak. Ketika jenengan berbicara Al-Quran, lalu tidak tahu konteks ilmu-ilmu Al-Quran, ini justru termasuk larangan keras dari Allah, juga termasuk larangan keras dari Rasulullah. Ini juga merupakan larangan keras. Lah sehingga saya sarankan terhadap Bapak, ketika Bapak berbicara Al-Quran, namun tidak tahu ilmu Al-Quran, ini sangat keras Bapak. Larangan langsung dari Allah, wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Hadisnya, man qala fil Qur'ani bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu 'alan nar. Ini sangat jelas larangan dari Allah. Jadi Bapak itu mulai tadi ngomong Al-Qur'an, pertama wala takunu kalladzina, di situ maksudnya Bapak yang tafarraqu di situ adalah yang satunya ba'duhum taroka bil amri, apa itu, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang satunya di situ mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini saya kasih ilmu terhadap Bapak, saya bacakan ya. Sini Bapak. Yang dimaksud dengan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim, di sini adalah ikhtilafuhum fi tarkihim al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ma'a qiyamil hujjati 'alaihim. Ini Bapak. Lah sehingga ketika Bapak mulai tadi ngomong Al-Qur'an tapi tidak tahu terhadap ilmu Al-Qur'an, ini justru dalam keadaan Bapak dalam keadaan kesalahan yang sangat besar. Jangankan ilmu Al-Qur'an Bapak, jika Bapak itu tahu terhadap apa? Ilmu kedokteran. Bayangkan Bapak, ilmu kedokteran ketika Bapak itu hanya modal baca terjemahan saja, lalu Bapak mau masuk ke ilmu kedokteran, langsung mau mengoperasi pasien yang penyakit jantung, berbahaya tidak Bapak? Berbahaya kan? Kenapa? Karena bukan ahlinya. Apalagi Al-Qur'an Bapak. Ketika Anda di situ berbicara Al-Qur'an tapi tidak tahu ilmunya Al-Qur'an, itu sangat berbahaya. Enggak, saya tanya kamu Ketika dulu, berbicara jawab aja, hadis, udah. ketika Anda Sebentar. Ya, udah, gimana, gimana? ya. Ini teman saya Bang, baru masuk Islam. Dia nanya saya, Bang, saya mau ke NU, Muhammadiyah, atau Wahabi? Coba apa mau aku jawab?
Bapak Islam, masuk Islam. selesai kan? Tidak perlu Wahabi, tidak perlu Masuk NU, Islam. Agama betul kan? Tidak perlu harus Muhammadiyah kan? yang mengatakan perlu Islam Wahabi. Nah, terus Nah, udah selesai kan? Tidak perlu kita membuat sebuah ciptaan golong-golongan kan? lah. Yang melarang golongan itu siapa? Ya Allah toh, jangan kau berpecah belah kan? Coba di mana dalilnya? Jadi itu antara golongan Wahabi, nggak usah lah kita dulu ke Wahabi dengan NU. Ini udah terjadi dua golongan. Ya, iya. Akhirnya Yang kali saya itu tanya sesat. Bapak, saya sarankan insyaallah Masing-masing Bapak ada paham dalil. Udah, Bagian Wahabi ada dalilnya, NU ada. bertanya. Izin bertanya. Ustaz. Begini Bapak, mohon maaf punya sampean tidak kedengar. Jadi begini, pertanyaan saya biar nyambung. Dalil tidak boleh membuat kelompok itu di mana? Dalil Quran surah Al Imran ayat 105. Ayat 105. Sudah Coba tengok baca. sampean di situ bagaimana asbabun nuzulnya? Mohon maaf Bapak, mohon maaf. Iya, Mohon maaf. udah itu, Pak. Ya udah Pak. Oke, mungkin Bapak lebih paham itu. Kau tafsirkanlah dulu itu. Kenapa di situ dikatakan janganlah kamu bergolong-golong seperti orang-orang kafir. Kita yang bilang. Dan janganlah kamu menyerupai. Ya, terus Udahlah, next. Izin bertanya, Ustaz. ya begini Bapak, mungkin saya demi Anda itu karena Anda itu saudara saya. Karena berbicara Al-Quran tanpa ilmu itu sangat berbahaya. Jadi mohon maaf, belajar dulu Al-Quran apalagi ngajinya. Ngaji harus betul caranya, panjang pendeknya itu diperbaiki dulu. Gitu. Jadi mohon maaf. Yang kau jabarkan tadi, dakwahmu ceramahmu itu, ku terima. Udah. Yang ku pertanyakan tadi, Bang. Ya sudah. Pertanyaannya Muhammadiyah. bisa. Bapak dari tadi kan bertanya, Begitu apa loh. saya itu memilih Islam, saya tidak mau mengikuti Muhammadiyah, NU, Wahabi dan lain sebagainya. Apakah saya sesat? Enggak, Bapak tidak sesat. Yang bikin tersesat sampean, satu, sampean tidak mempunyai ilmu untuk mempelajari Al-Quran, tapi Bapak sudah berani menafsirkan Al-Quran itu. Nah, itu cocok tuh. Jadi aku digolongkan sesat. Bapak Terus bikin golongan sendiri. digolongkan sesat, mau digolongkan apa? Coba saya yang jawab. Memang Nabi Muhammad mengajarkan Sebentar, kita untuk golongan. jangan mengarah ke Nabi Muhammad dulu. Kita tata dulu. Bagaimana Bapak bisa menafsirkan Al-Quran, sedangkan Bapak tentang keilmuan Al-Quran itu sendiri Bapak tidak memahami. Gini Mungkin Bapak. kalian lebih memahami Saya, Pak, ya. Saya kasih yang tahu, Pak. bermasalahkan di sini. Saja. Ini saya kasih Maaf, tahu. sahabatku. Ini saya kasih tahu ini ya ke sampean. Kalau saya pribadi, kalau saya tidak menguasai ilmu itu, Dari tadi tuh. ya, kalau tidak menguasai ilmu itu, maka saya akan lebih baik diam. Tidak banyak komentar, apalagi sudah menyangkut bahwa itu ayat suci Al-Quran. Karena bukan ranah saya, ada yang lebih pintar untuk menjelaskan. Sedangkan Bapak dari tadi bilang Al-Imran 105, Al-Imran 103, Bapak menafsirkan itu dengan sendiri, sedangkan Bapak bukan siapa-siapa, bukan ulama. Lalu Bapak kok bisa berani menarasikan ayat seenak Bapak sendiri, menafsirkan ayat suci Al-Quran seenak sendiri. Lalu apakah Bapak tidak bisa? Saya bilang sesat. Lalu dari mana kalian Kata Nabi. yang dipermasalahkan tadi, Bang? Bukan masalah penafsiran tadi. Bergolong-golongan ini yang bikin Pak, terpecah ini. belah. Kan sudah dijelaskan Bapak. Gini. Ya Allah ya Rob, sampean bikin naik darah saya lagi, nanti maki-maki lagi saya ini. Sampean itu bersikokoh terhadap pemahamannya sendiri, di mana jenengan di situ tidak tahu terhadap konteks ilmu Al-Quran. Ketika bergolong-golongan di situ disalahkan dengan ayat itu, perlu diketahui Bapak. Sahabat itu ada golongan, ada sahabat Ansor, golongan Ansor, ada golongan Muhajirin. Lah sehingga ketika Anda
apa itu menarasikan dengan ayat itu, saya tanya satu saja, apakah Anda itu sudah berada dalam kebenaran ketika Al-Quran itu dipahami tanpa keilmuan? Apakah itu sudah dalam keadaan benar Anda? Jadi antara kalian lah ini dulu, siapa lah yang paling benar yang mau diikutin? Coba. Aku bingung saya juga. Saya bingung tahu saya Muhammadiyah atau ini. Makanya ini tak kasih tahu lagi ya. Nasihat. Anda mungkin lagi ngantuk, mungkin ditidurkan dulu dengan dulu. Ya mungkin yang lain dulu enggak apa-apa. Saya kasihan terhadap Anda, mungkin lagi ngantuk. Ini nasihat saja. Bapak kan yang pertama dibawahi akal. Kan seperti itu. Bapak kan juga dibawahi pikiran. Bapak kan sebenarnya dari tadi itu sudah bisa menilai mana yang baik dan mana yang enggak. Bapak naik saja sudah jelas salah. Lalu Bapak bernarasi lagi, dan itu pun Bapak mengakui atas kesalahan. Lalu Bapak ulangi lagi kesalahan itu. Sementara gini Bapak, sebentar dulu, jangan dibantah. Jangan sekali-sekali ada orang ngomong lalu dipotong. Nanti tidak sampai kepada sampean. Ya, ini nasihat. Membiasakan diri, tahu diri, akan diri ini tahu sendiri. Bahwasanya kalau memang tidak menguasai ilmu itu, maka diamlah. Itu akan lebih baik. Itu akan lebih baik. Bukan orang yang tidak menguasai itu lalu masuk menarasikan seenak mungkin, membacakan satu ayat ditafsirkan secara sendiri, tidak mengaruhi orang-orang yang terdahulu, pemahaman terdahulu. Lalu bagaimana caranya? Bapak bisa tidak bilang sesat? Pak, Mohon maaf ya Pak, di sini semua saya kan sudah bilang Ustadz Ibnu Hasani yang di sebelahnya Bapak, beliau ini juga pintar bab fikih, juga tahu bab hadis. Andi santri jalanan, beliau ini juga mempunyai anak didik. Ya, Ustadz Hilman, beliau ini loh panggilannya sudah Maulana. Ustadz Abata, beliau ini juga sudah lulusan kita mana? Sebentar Bapak, kalem. Yang di bawah saya atas nama jangan lupa catat. Beliau Masya Allah Bapak. Belum lagi Ustadz namaku. Sampai kalau ditanya Ustadz namaku, saya yakin kalau sampai bisa jawab. Saya hijrah ke Salafi Wahabi sekarang. Nah sekarang begini Bapak, saya tidak tahu saya tidak tahu saya di golongan mana. Saya tidak tahu saya di golongan mana. Mau Muhammadiyah, NU, atau itu organisasi bukan golongan Bapak, organisasi. Itu bukan Bapak, organisasi itu berbeda dengan golongan. Kalau golongan udah boleh bicara. Monggo. Menimbulkan suatu akidah aja. Tes gantian. Ditutup dulu mata beliau biar tidak takut penonton. Mohon maaf. Kita jangan terkicau-kicau mania akan tujuan awal. Fokus pada tujuan awal. Jadi sudah jangan dibahas karena kita itu membutuhkan nasihat, tapi juga ketika dinasihati Ini menerima. Jadi ini mohon maaf Bapak ya, tidak usah diterusin pertanyaan Bapak atau ngeyelnya Bapak. Saya minta tolong, sudah jangan diterusin, kasihan Bapak sendiri. 200 mata memandang ini nanti menganggap Bapak ini bahwa Bapak ini orang yang paling dahulu. Minta tolong, wes sudah jangan diterusin ya. Ini. Saya minta tolong, minta maaf saya ya. Saya juga pengen narasi. Sebentar lagi. Sekali lagi, sebentar dulu. Saya cuma mau bernarasi lagi bahwasanya untuk Dio Pratama ataupun Tamrin yang ngakunya dia adalah ketua dari organisasi sebelah, saya minta klarifikasinya yang mana tadi sore, kemarin sore sampean sudah bernarasi bahwasannya Basmi adalah organisasi receh. Dari situ kami selaku pengurus Basmi dan juga para anggota Basmi sekalian menuntut untuk klarifikasi yang dimana atas pernyataan saudara Dio Pratama atau Tamrin yang bilang bahwa organisasi Basmi itu receh. Ayo kita tunggu klarifikasinya. Toh kalau kita kepingin tabayun, kapan tentukan jadwalnya. Sedangkan sampean sendiri bilang kepingin ketemu di Jakarta, kita siap ya. Kita tidak mau tahu. Saya yang penting jelas tidak menyebutkan sampai dari organisasi mana,
Yang penting di sini saya sampaikan terhadap sampean secara oknum pribadi yang menyatakan bahwa Basmi adalah organisasi yang receh. Kita tunggu etika tauhidnya. Lanjut. Pak Rahmat, ini nasihat saja Pak. Cuman apa namanya? Ndak mau debat, cuman rasa ya empati ke antum lah. Kan antum tanya kelompok yang mana yang benar. Begini Pak ya, Nabi itu sudah menasihati kita, sudah mengisyaratkan bahwa kedepannya itu Islam nanti terpecah dan ada golongan-golongan, dan itu hadis Nabi. Kata Nabi begini Pak, sataftariku ummati ala salasatin wasabain, nanti akan terpecah belah umatku menjadi 73 kelompok. Itu sudah sabda Nabi. Nah terus Nabi bilang begini, kullu hafinar ila wahida, nanti akan masuk neraka semuanya kecuali satu. Terus Nabi itu ditanya, ma ana alaihi wa famanil wahida ya Rasulullah, siapa yang satu itu yang selamat itu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab begini Pak, ma ana alaihi wa ashabi, kelompok di mana yang ada ajaranku dan ajaran sahabatku. Nah begini Pak, kelompok hari ini yang betul-betul mengamalkan ajaran Nabi dan ajaran sahabat Nabi itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau dibilang organisasi itu dianggap golongan atau kelompok yang berbeda dalam Islam, tidak. Selama akidahnya sama, selama akidahnya masih ahli sunnah wal jamaah, itu dianggap satu kelompok yang kita pahami dengan kelompok yang selamat, kelompok yang benar, kelompok yang disampaikan Nabi, yang memegang ajaran beliau dan ajaran sahabat Nabi. Jadi ya, kalau Bapak mengkafirkan orang yang mengkelompok-kelompokkan, sama saja Bapak mengkafirkan Nabi. Kelompok itu sudah wajar terjadi Pak. Hanya saja Bapak itu sebaiknya Bapak berada di kelompok yang benar. Ya kalau pengen selamat, kalau enggak juga ya kan hak Bapak toh. Terserah juga Bapak mau selamat di akhirat atau tidak. Nah, di Gitu. sini di antara Cukup, Pak, 73 ya. golongan itu saya tidak Sebentar ada Bapak, bagaimana. sebentar. Saya lapar dari tadi ngeladenin Bapak. Makan mie dulu saya Pak. Lanjut. Yuk, lanjut. Nah, ini Pak Ustadz di sini, saya tidak ada di antara 73 golongan. Bagaimana saya? Ya Bapak, Bingung saya ini. Nabi kan bilang Islam cuma 73. Kalau Bapak ndak ada di 73, jangan-jangan Bapak bukan Islam. Ini. Tapi saya Begini, mengucapkan dua Bapak, kalimat baginda Nabi. syahadat. Begini Pak, begini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apakah saya Islam? Tak berkun Ustaz, percuma tak berkun. Sudah, jangan diteruskan dah. Sudah Pak ya. Coba. Kutanya kau dulu. Apakah saya Mungkin diturunkan Seperti ini saja, Ustaz. Bapak. Artinya Saya tak sudah makan loh ini. Ganti yang lain, ganti. Mau ngomong Pak, ada tamu kasih tamu dulu. Ada tamu baru. Begini, Pak. Ganti. Begini, dengar, Perkecil, dengar, ya. perkecil, Sedikit. perkecil. Saya nunda makan loh ini demi sampean loh ini. saya sholat 5 kali? Assalamualaikum. Aku Saya tidak Asep. tanya sholatnya Bapak 5 kali, 10 kali Nah, tidak. Ustaz. Yang lain aja guys, jangan dia. Dah. Ustaz, assalamualaikum akun Asep. Salam. diturunkan saja, diturunkan Ustaz. Kasihan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita turunkan saja. Mau ada yang dinarasikan atau mau bertanya? Ada, saya mau Monggo. sebutkan satu kata, Mas Bolone ganteng. Apa iki? Wes, ini telat minum obat ini. Enggak, lek sampean bilang ganteng, saya sepakat karena saya sudah punya istri. Udah. Udah. Telat minum obat ini, narasi yang paling salah ya ini. Udah. Wes cari di kitab manapun tidak ada rujukannya itu sudah. Ala kuliah. Oh, sok itu. Ya Allah, sehat Ustaz Mas. Alhamdulillah. Bila dalilin ya. Alhamdulillah. Udah. Ini bau-bau nih Ustaz Al-Bayhaqi nih. Mana lawannya nih? Ini penonton lari nanti 193 orang. Bang, asal tolonglah jangan dusta lah. Bukan Ustaz Bayhaqi itu.
Karena Beda. dia bilang Ustadz Baihaqi minta naik. Bukan Ustadz Baihaqi tuh. Nada-nada taritan sadeje itu beda. Beda, bukan taritan sadeje. Bukan Inggris Timur. Kalau masih belum nikah sama masih belum ngerokok, Wah, ini Ustadz Baihaqi. ini konspirasi yang sangat parah ini, komen malam-malam ini. Aduh. Yang penting saya sudah hasil 1 lah. Ustadz Zian, siap-siap tutup telinga Ustadz. Kuyan. Ternyata Bolonegus kalau malam-malam lebih galak daripada siang. Gara-gara Mana karyanya itu? Padahal ini Yang sakit, dikasih. Dana. Padahal enak badan ini beneran. Duh, kok turun anu mau? Asal. ini sedang mencari Ya, apa disebut ganteng Bolone? Lanjut narasikan tentang Dio Pratama. Kalau memang ada di bawah Lanjut, dari sponsor. 187 mata memandang, barangkali ada Dio. Alangkah lebih baik diselesaikan secara cepat dan secara baik-baik supaya besok tidak akan lebih kejam lagi. besok. Aduh, Dio minta maaf lah. Besok bakar lebih keras. Oh iya, karena sudah menyenggol nama Harusnya Basri. perlu sikap, bukan minta klarifikasi lagi Bolonegus, minta sikap kita. Oh iya, kita sudah Silakan kalau bisa kan ormas resmi. Dia kira dengan bikin video saya minta maaf. Oh no, ente kesini. Bakal Tapi ibu buat- jadi pertanyaan ente. Agar kita waspada, anggap saja Dio sekarang sedang mengatur strategis. Anggap saja seperti itu. Saya ini mungkin kepikiran lagi ini saat lagi ada rapat terbatas mereka. Ente gimana? Ente ini kok bisa ente? Sudah, yang penting mereka biar pusing dengan sendirinya. Yang penting tetap tujuan kita yang pertama adalah Dio Pratama, yang dimana sudah menyatakan bahwa Basmi adalah organisasi receh dan sepele. Dipikir organisasi di mereka sudah bisa besar itu bukan karena dari sepele dan receh seperti kita. Oh iya, tapi bukan berarti kita orang sepele lalu bisa disepelekan, jangan. Di Basmi ya, saya kasih tahu semua 173 mata memandang. Ada yang urusan fikih sendiri, ada yang tahu masalah tajwid sendiri, nahwu sorof sendiri, bahkan hadis sendiri, kitab apapun sendiri, gelut ada sendiri. Apa yang gelut iki? Aku Oh. Cocok banyak cocok. Tukang kawin sendiri. nek kawin ono dhewe ya tak pasaran ya batan iku. Bolone, itu yang tadi bilang antum ganteng itu orangnya rabun apa gimana Bolone? Bunda, biasa, basar saya. Sampai urusan mak repot ada sendiri. Oh, siap, kita tampung semua. Beneran kita tampung semua. Dia kira kita modal organisasi, oh yang penting di dalam apa namanya modal terjemahan langsung bisa antam debat walaupun modal terjemahan Bambang. Ini Ustadz Al-Baihaqi baru naik. Begini Ustadz, tolong jangan bacakan ayat. Mandi dulu lah. Wah. Mulai seperti Dio ini kayaknya ini. Yang Ustadz begini Hasani gimana kabarnya Ustadz Hasani? Udah jadi nih katanya bantah sama Ibn Syihab itu. Kata itu sih, saya nggak tahu itu. disuruh nulis kitab katanya Gus. Kitab sampah kok dibangga-banggakan. Nah ini bagian konsumsi siapa ini Bolone? Oh ada. Saya bagian konsumsi saya. Oh siap. Ini ada yang nanya itu tuh kajian online. Oh iya, itu juga di Basul Masail Rek, saya butuh jawaban. Itu mungkin
Ustadz Ibn Hasan ini punya ibaratnya Apanya? Yang mana? kajian online. Siapa ini? Kajian online di Basul Masail kan gimana? Ustadzah AI yang kemarin viral kemudian kena prank semuanya kan. Kayaknya Bro Nego termasuk pengikut juga kan, kena prank karena cantik. Di mana? AI. Ustadzah Hajar. Asla AI. Ya, AI khusus ngisi AI neraka. bacanya AI, bukan AI. Ini SD banget sih. Gus yang kena Gus. Yang live itu ta, Ustaz. Iya. Bukan iya, yang konten-konten dakwah. Iya, yang buat aplikasi AI itu tafsir yuk. Itu penting tuh kajian fikihnya. Bahas di Basul kemarin di Madura itu sama anak-anak itu. Tapi masih sama NU dibahas juga, tapi masih belum clear. Soalnya kan pembahasannya itu nanti wujub sukutu wujubi ta'adlum lil awam. Orang-orang awam yang kemudian menggunakan itu sebagai pegangan di dalam beramal, itu juga apakah menjadi gugur dosanya? Kan juga kajian penting. Biasanya pembahasan begini Ustaz, beliau turun gunung kayaknya biasanya beliau. Nah, makanya soalnya saya disuruh jadi promosi nggak tahu ibawanya. Naira Umam. Duh, ini Dewan Makar. Apa sih Dewan Makar ini? Penanggung jawab urusan kajian. Mana baru muncul setelah sekian lama bertapa. Sunan Jogokali. Mana akunnya Sunan ini? Ada mana? Nggak ada. Langsung keluar. Biasa. Dewan Makar. Ketuanya hilang. Asal pas rapat nanti yang kajian itu tak urus es. Oh siap hilang. Ini Kang Santi ini Ustadz Umam toh. Iya. Iya. Tahu baru turun gunung ini. Oh, Ustadz Ibnu Ghosi, Masya Allah, yang ada di jajaran pemerintahan. Kok tumben-tumbenan ini Ustadz Ibnu Ghosi? Ustadz Umam siapa? Saya nggak ingat. Makanya gaul dan makanya gaul. Kali. Ibnu Hasan ini tidak gaul ini orangnya nih. On cam. Harus kita tanya beliau ini. Enggak, kalau Ustadz Umam on cam ini cahayanya merusak HP saya. Ya khair. Ini. Ya khair, akhi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, akhi. Di mana, Ra? Malaysia. Gimana kabarnya ini semua ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Salam kenal Ustaz, salam kenal. Oh, siapa Atum? Sawer dulu kalau mau kenalan. Sawer dulu. Ya Allah. Mulai kapan materi, Ra? Ya Ustadz Umam ini penghuni PIK 2 kan? Iya betul. Tunggu ini saat Mukernas nanti Jawa Timur berubah lagi julukan kan dari Sunan Jogokali ke Sunan Jogogedung di Jakarta, besok Jogopo. Jogotero.